Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Mungkin Anda sudah menonton filmnya, membaca bukunya, atau mengikuti seminarnya. Anda sudah mencoba segalanya. Anda sudah membuat papan visi dengan gambar-gambar rumah dan mobil impian. Anda sudah mengulang kalimat afirmasi di depan cermin setiap pagi. Anda bahkan mungkin sudah mencoba berterima kasih pada setiap uang receh yang Anda temukan di kantong celana. Anda sudah melakukan semua yang katanya harus dilakukan. Tapi kemudian, Anda membuka mata, melihat realitas di sekeliling Anda, dan sebuah kekecewaan besar muncul. Tidak ada yang berubah. Cicilan masih menumpuk, rekening bank masih terasa sesak, dan impian terasa semakin jauh. Anda mulai curiga, jangan-jangan semua ini hanya omong kosong. Jangan-jangan ini tidak bekerja untuk Anda. Jika Anda pernah merasakan frustasi ini, saya ingin Anda menarik nafas dalam-dalam. Masalahnya bukan pada hukumnya. Law of Attraction tidak pernah gagal. Hukum ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama seperti hukum gravitasi. Ia tidak memilih-milih orang. Masalahnya terletak pada cara kita mempraktikannya. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, hari ini saya tidak akan memberi Anda motivasi kosong. Kita akan menjadi seorang mekanik. Kita akan membongkar mesin dari praktik manifestasi Anda. Kita akan menemukan 7 kesalahan fatal dan seringkali tak disadari yang mungkin menjadi penyebab mengapa setiap usaha Anda selama ini terasa sia-sia. Memahami ini bukan hanya akan memperbaiki cara Anda berafirmasi, tapi akan mengubah total cara Anda berinteraksi dengan alam semesta. Kesalahan 1, mengafirmasi dengan mulut, bukan dengan hati. Ini adalah kesalahan paling fundamental. Anda berdiri di depan cermin, menatap mata Anda sendiri, dan berkata dengan tegas, "Saya kaya dan berkelimpahan." Anda mengulangnya 10, 20, bahkan 100 kali. Tapi saat Anda mengucapkannya, apa yang Anda rasakan di dalam dada dan perut Anda? Apakah ada perasaan gembira yang meluap? Atau justru ada perasaan cemas tentang tagihan bulan depan? Apakah ada rasa tidak nyaman, seolah-olah Anda sedang berbohong pada diri sendiri? Gejalanya Anda memperlakukan afirmasi seperti tugas hafalan sekolah. Anda fokus pada pengulangan kata-kata, bukan pada pembangkitan rasa. Analisis getaran, alam semesta tidak mengerti bahasa Indonesia. Ia tidak merespon pada rangkaian kata-kata indah yang Anda ucapkan. Bahasa satu-satunya yang ia mengerti adalah bahasa getaran perasaan. Pikiran dan kata-kata Anda adalah mobilnya. Perasaan Anda adalah bahan bakarnya. Anda bisa punya mobil paling canggih, tapi tanpa bahan bakar, ia tidak akan pergi kemana-mana. Mengucapkan afirmasi tanpa perasaan adalah seperti mencoba menyalakan mobil tanpa bensin. Solusi sadar, balik prosesnya. Jangan mencoba memaksakan perasaan dengan kata-kata. Sebaliknya, bangkitkan perasaannya terlebih dahulu, baru bungkus dengan kata-kata. Sebelum berafirmasi, pejamkan mata Anda. Ingat kembali satu momen dalam hidup Anda di mana Anda merasa sangat bahagia, lega, atau bersyukur. Apapun itu, rasakan sensasi fisiknya di tubuh Anda. Biarkan perasaan itu menyebar. Sekarang, dari dalam puncak perasaan itu, bisikan afirmasi Anda. Saya kaya dan berkelimpahan. Rasakan bedanya. Kini afirmasi Anda memiliki nyawa. Kesalahan 2, fokus pada ketiadaan, bukan pada kepemilikan. Kesalahan ini seringkali terjadi saat kita melakukan visualisasi. Anda memejamkan mata, membayangkan rumah impian Anda yang megah. Anda mencoba melihat detailnya, taman yang indah, kolam renang yang jernih. Tapi alih-alih merasa gembira, yang paling dominan Anda rasakan justru adalah perasaan sedih, sakit, dan perihnya kenyataan bahwa Anda saat ini masih tinggal di kamar kontrakan yang sempit. Visualisasi Anda justru menjadi pengingat yang menyakitkan akan jurang antara impian dan realitas. Gejalanya setelah sesi visualisasi, Anda merasa lebih tertekan dan putus asa daripada sebelumnya. Analisis getaran,
Anda secara tidak sadar telah mengubah sesi manifestasi Anda menjadi sesi latihan merasa miskin. Anda sedang melatih sistem saraf Anda untuk mengasosiasikan impian Anda dengan perasaan sakit dan kekurangan. Anda sedang memancarkan getaran "saya tidak punya ini" dengan sangat kuat. Tentu saja alam semesta akan merespon dengan memberikan Anda lebih banyak lagi realitas tidak punya. Solusi sadar. Lakukan dua hal. Pertama, lakukan inventaris kelimpahan sebelum visualisasi. Ambil buku dan tulis minimal 5 hal yang sudah Anda miliki saat ini dan Anda syukuri. Ini akan memanaskan getaran Anda ke frekuensi kelimpahan terlebih dahulu. Kedua, saat bervisualisasi, geser fokus dari objek ke perasaan akhir. Tanyakan, jika saya sudah punya rumah itu, apa yang akan saya rasakan setiap hari? Mungkin jawabannya damai, aman, atau bebas. Sekarang, lupakan rumahnya sejenak. Tugas Anda adalah mencicipi perasaan damai, aman, atau bebas itu sekarang juga, bahkan hanya untuk 60 detik. Kesalahan 3, miskonsepsi aksi. Ini adalah perdebatan besar. Jadi saya harus bertindak atau hanya duduk bervisualisasi? Jawabannya, keduanya. Tapi banyak yang salah kaprah. Gejalanya ada dua kubu ekstrim. Kubu tongkat ajaib yang hanya bervisualisasi dan menunggu uang jatuh dari langit, dan kubu pekerja keras frustasi yang bekerja membabi buta dari pagi sampai malam dengan getaran stres, paksaan, dan perjuangan. Analisis getaran. Getaran dan aksi tidak bisa dipisahkan. Aksi yang lahir dari getaran kekurangan. Saya harus bekerja keras. Kalau tidak, saya tidak makan. Hanya akan menghasilkan lebih banyak perjuangan. Getaran tanpa aksi adalah energi yang mengambang tanpa tujuan. Solusi sadar, perkenalkan diri Anda pada konsep tindakan terinspirasi. Urutannya bukan aksi menghasilkan hasil. Urutan yang benar adalah penyelarasan getaran, menghasilkan inspirasi, menghasilkan aksi mudah, menghasilkan hasil ajaib. Tugas pertama Anda adalah menyelaraskan getaran Anda, yaitu merasa baik, damai, dan berkelimpahan. Dari kondisi itu, ide-ide atau dorongan untuk bertindak akan muncul secara alami. Tindakan itu akan terasa ringan, mengalir, dan menyenangkan. Itulah tindakan yang harus Anda ambil. Solusi sadar, terapkan mantra sakti. Saya sangat jelas pada apanya. Saya sangat fleksibel pada bagaimana caranya. Tetapkan dengan sangat jelas apa yang Anda inginkan. Hasil akhirnya, perasaannya. Lalu lepaskan sepenuhnya bagaimana cara itu akan datang. Buka diri Anda pada segala kemungkinan. Biarkan alam semesta mengejutkan Anda dengan jalan-jalan kreatifnya yang seringkali jauh lebih baik dari yang bisa Anda bayangkan. Kesalahan 4. Terlalu sering mengecek pesanan ke alam semesta. Anda sudah menetapkan niat dengan perasaan yang kuat. Sehari kemudian Anda bertanya, mana hasilnya? 2 hari kemudian Anda mengecek rekening bank. Kok belum masuk? Seminggu kemudian Anda mulai kecewa dan ragu. Gejalanya tidak sabaran, terus-menerus mencari tanda, dan mudah kecewa jika hasil tidak muncul sesuai jadwal Anda. Analisis getaran. Bayangkan Anda memesan makanan di restoran bintang 5. Setelah memesan, apakah Anda akan pergi ke dapur setiap 2 menit untuk bertanya kepada kokinya, "Sudah jadi belum koki? Kok lama sekali?" Tentu tidak. Itu menunjukkan Anda tidak percaya pada proses dan kemampuan si koki. Setiap kali Anda mengecek pesanan Anda ke alam semesta dengan perasaan cemas, sebenarnya saya tidak yakin ini akan berhasil. Getaran keraguan ini akan membatalkan pesanan awal Anda. Solusi sadar, terapkan prinsip tanam dan lupakan. Setelah Anda menanam benih niat Anda di dalam tanah kesadaran dengan perasaan yang kuat, tugas Anda bukanlah untuk terus menggali benih itu. Tugas Anda adalah menjaga tanah di sekitarnya tetap subur, yaitu dengan cara tetap menjaga perasaan Anda tetap positif dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari apakah hasilnya sudah terlihat atau belum. Percayalah, koki alam semesta sedang memasak pesanan Anda dengan cara yang terbaik. Kesalahan 5. Mengecek tembok berjamur. Anda mencoba berafirmasi, "Saya pantas dicintai dan berkelimpahan." Tapi jauh di dalam diri Anda, ada keyakinan inti yang berteriak, "Tidak, kamu tidak pantas.
Ingat kejadian memalukan waktu kecil itu. Gejalanya merasa sangat lelah, munafik dan tidak tulus saat mencoba berpikir positif. Analisis getaran Anda secara tidak sadar mencoba berafirmasi getaran positif di atas permukaan, sedangkan keyakinan negatif dan luka batin Anda ada di bawah. Ini seperti mencoba mengecek tembok yang penuh jamur dengan cat warna putih yang indah. Untuk sebentar mungkin bernama agak bagus, tapi dalam waktu singkat, jamur, keyakinan negatif dan luka batin Anda yang lembab dan kuat itu akan merembes keluar dan merusak lapisan cat baru Anda. Getaran negatif yang terpendam jauh lebih kuat daripada getaran positif yang hanya ada di permukaan. Solusi sadar, bersihkan jamurnya terlebih dahulu. Sebelum Anda berafirmasi, akui dulu perasaan negatif yang ada. Berbicaralah kepada diri Anda sendiri. Aku tahu, ada bagian dari diriku yang saat ini sedang merasa sangat tidak layak. Aku melihatmu, aku merasakan sakitmu. Tidak apa-apa untuk merasa seperti itu sekarang. Setelah Anda mengakui dan menerima perasaan itu tanpa perlawanan, energinya akan sedikit netral. Dari titik netral itulah, baru Anda bisa mulai menanamkan program positif yang baru. Kesalahan 6. Ritual 10 menit, mengeluh 10 jam. Ini adalah kesalahan paling umum. Pagi hari, Anda melakukan ritual meditasi, syukur, dan afirmasi selama 10 hingga 15 menit. Anda merasa luar biasa, selaras, dan penuh harapan. Lalu, Anda keluar rumah. Terjebak macet, Anda mulai mengumpat. Di kantor, Anda ikut bergosip tentang rekan kerja. Saat makan siang, Anda mengeluh tentang harga makanan yang naik. Malam hari, Anda cemas memikirkan tagihan. Gejalanya, mood Anda sangat fluktuatif. Merasa positif hanya saat ritual dan kembali ke pola lama di sisa hari. Analisis getaran. Alam semesta merespons pada getaran dominan Anda. Ini adalah permainan rata-rata. Jika getaran positif Anda hanya 10 menit dan getaran negatif atau netral Anda 10 jam, maka getaran rata-rata Anda sepanjang hari tetaplah rendah. Solusi sadar. Tujuannya bukan untuk menjadi biksu yang positif 24 jam. Tujuannya adalah menjadi seorang manajer getaran. Artinya, Anda melatih kesadaran untuk tahu kapan Anda sedang jatuh ke getaran rendah dan memiliki alat untuk menaikkannya kembali. Mungkin dengan mengambil 3 tarikan nafas dalam, mendengarkan satu lagu favorit, atau melihat foto orang yang Anda cintai. Perkecil durasi Anda berada di getaran rendah. Kesalahan 7. Terlalu kaku dan spesifik pada bagaimana caranya. Anda menginginkan tambahan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Lalu pikiran logis Anda mulai bekerja dan menetapkan, uang ini harus datang dari kenaikan gaji di kantorku. Anda pun hanya fokus pada kemungkinan itu. Anda menolak saat teman menawarkan proyek sampingan. Anda mengabaikan ide bisnis yang tiba-tiba muncul. Gejalanya, Anda merasa frustasi karena satu-satunya jalan yang Anda inginkan tidak kunjung terbuka. Analisis getaran, Anda sedang mendikte dan membatasi kecerdasan alam semesta yang tak terbatas dengan logika Anda yang sangat terbatas. Ini adalah getaran kontrol, ego, dan ketidakpercayaan. Anda seolah berkata, "Aku lebih tahu cara terbaiknya daripada Engkau, wahai Tuhan." Solusi sadar, terapkan mantra sakti. Saya sangat jelas pada apanya, saya sangat fleksibel pada bagaimananya. Tetapkan dengan sangat jelas apa yang Anda inginkan. Hasil akhirnya, perasaannya. Lalu lepaskan sepenuhnya bagaimana cara itu akan datang. Buka diri Anda pada segala kemungkinan. Biarkan alam semesta mengejutkan Anda dengan jalan-jalan kreatifnya yang seringkali jauh lebih baik dari yang bisa Anda bayangkan. Sekarang Anda lihat, Law of Attraction tidak gagal. Kitalah yang seringkali tanpa sadar menjadi penghalang terbesarnya. Tugas kita yang sesungguhnya bukanlah menarik sesuatu dari luar dengan paksa. Tugas kita adalah membersihkan sumbatan-sumbatan di dalam diri, sehingga aliran kelimpahan yang pada dasarnya sudah selalu ada bisa masuk ke dalam hidup kita tanpa hambatan. Jika setelah mendengar ini Anda merasa, wah, ternyata saya melakukan kesalahan nomor 2, 4, dan 6. Jangan berkecil hati.
Justru bersyukurlah, karena kesadaran adalah langkah pertama dari setiap keajaiban. Maka, saya tantang Anda. Pilih satu saja dari 7 kesalahan ini yang paling terasa Anda banget. Minggu ini, jangan pikirkan yang lain. Fokuskan seluruh kesadaran Anda hanya untuk memperbaiki satu kesalahan itu saja. Jadilah seorang praktisi yang lebih sadar, bukan yang lebih sibuk. Karena saat Anda mulai membersihkan pipa internal Anda tidak akan perlu lagi bersusah payah menarik rezeki. Anda hanya perlu menyediakan wadah yang cukup besar, karena aliran itu pasti akan datang dengan derasnya.